Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan membaca dari perikop terakhir dari Injil Markus bab 7 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus kembali lagi terbukti seorang Tuhan, ya. Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, manusia yang adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Buktinya apa? Buktinya ini deh, salah satunya lagi. Siapa yang bisa menyembuhkan orang tuli dan bisu langsung? Ya, bukti kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ndobos, tidak berbohong, tidak omong kosong. Tuhan Yesus terbukti memiliki kuasa menyembuhkan orang bisu dan tuli. Lihat ini, Ephata artinya terbukalah. Seketika itu juga pengikat lidahnya. Ya, ini mungkin diibaratkan sebagai setan yang mengikat lidahnya, ya. Setannya diusir, lalu ia berkata-kata dengan baik. Nih, manusia itu selalu ketika diciptakan adalah yang baik-baik. Lalu ia berkata-kata dengan baik, ya. Ibaratnya orang yang masih baru, ya. Bayi itu diciptakan yang bagus, yang baru, baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya. Ketika Tuhan menyembuhkan menjadi baik. Lalu orang kadang menjadi tidak baik itu karena apa? Ya itu berkata-kata karena teman-temannya atau seorang seusianya atau grupnya atau kelompoknya atau ya itu teman sekolahnya, teman sebayanya yang mempengaruhi dia dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata maki-makian, ya, kata-kata kotor, kata-kata kasar itu, ya. Saya tidak perlu memberikan contoh, Anda semua sudah tahu, ya. Kadang-kadang ada kita melihat anak kecil sudah bisa mengumpat-ngumpat, ya. Wah, ini diajari siapa ini? Yang jelas itu bukan diajari Tuhan Yesus, itu diajari oleh setan. Kalau Yesus mengajari menyembuhkan, orang itu akan berkata-kata dengan baik, dengan baik. Jadi ya jangan sampai kita juga berkata-kata dengan tidak baik, ya. Karena kita ini adalah pengikut Yesus, kita harus berkata-kata dengan baik. Ya bukan berarti kita tidak boleh marah, ya. Marah itu maksudnya marah yang perlu, ya. Tidak perlu mengumpat-ngumpat dengan kebun binatang dan sebagainya, tidak perlu lah, ya. Marah itu maksudnya marah dengan kasih, ya. Kita sedih kalau orang lain menyeleweng, ya, dari jalannya, ya, memisah dari jalannya yang benar menuju jalannya sendiri yang menuju ke jurang. Nah itulah kita agak marah, ya, supaya kembali lagi balik. Anda melalui jalan yang salah, saya beritahu. Kita ada sedikit marah, tapi marahnya marah yang kasih, tidak marah maki-makian, ya. Marah yang kasih. Sama aja ketika Yesus marah
ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun, ya Yesus marah ya, tapi marahnya marah kasih. Yesus ingin orang bertobat, ya, berubah, ya, meninggalkan caranya yang suka menyamun, ya. Penyamun itu kan penipu, curang. Kadang ada kan kita rekan bisnis yang curang, kadang malah menipu, udah dibayar tidak dikerjakan. Tapi Yesus juga kembali lagi selalu mengingatkan, jangan kasih tahu kepada yang lain, ya. Supaya apa? Nanti Yesus, makin banyak orang yang datang kepada Yesus semata-mata hanya untuk mendapatkan kesembuhan, semata-mata hanya untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan kesuksesan bisnis, biar anaknya bisa dapat sekolah yang favorit, biar posisi jabatannya bisa segera mendapatkan promosi. Itu manusia tuh seperti itu, ya, alamiahnya seperti itu, hanya mencari berkat duniawi saja. Padahal bukan itu yang nomor satu bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu nomor satu adalah pertobatan kita, jiwa kita dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-kebenarannya. Nanti tentu hal-hal lain yang kita butuhkan juga pasti juga Tuhan Yesus akan memberikan. Yang penting kita cari dulu kerajaan Allah, lakukan dulu yang benar, baru nanti Tuhan Yesus melakukan bagiannya, yaitu memberkati kita. Bagi saudara yang mendapatkan ide dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di bab 8 dari Injil Markus. Bab 7 sudah habis. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.